banget, sampai aku nangis-nangis malamnya. Pernah karena kayak usaha kita, kerjaan kita itu nggak dihargain sama kliennya. Halo, apa kabar? Namaku Ari. Halo, nama saya Hani. Halo, saya Wenti. Saya marketing di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Gak pernah kebayang sih. Dari dulu gak pernah ada cita-cita bakalan jadi marketing. Terus terang enggak? Karena sebenarnya nggak ada cita-cita juga sih sebenarnya buat jadi marketing gitu ya. Kalau aku sih sebenarnya kebayang nggak kebayang karena dari awal aku kerja sudah jadi marketing. Nekat. Modal nekat. Karena yang pertama kita harus berani buat ketemu sama orang. Kalau kita pemalu, kita nggak mungkin jadi marketing. Ini nekat. Terus juga yang pasti wawasan sih. Jangan sampai kita kelihatan bodoh di depan klien. Oh ya, kalau modal awal sebagai seorang marketing ya menurutku itu pertama itu harus bisa percaya diri sih. Karena apa? Karena kita kan bertemu dengan orang. Terus juga kita menawarkan produk. Yang pertama itu kita itu istilahnya menjadi garda terdepan lah sebuah perusahaan untuk menawarkan suatu produknya gitu. Jadi yang pertama harus dimiliki tentunya adalah kemampuan untuk negosiasi, kemudian presentasi skill, karena kan kita juga mempresentasikan produk ya, produk atau jasa dari suatu perusahaan. Jadi kita harus mempunyai kemampuan itu. Kemudian juga percaya diri karena kita ketemu dengan klien, ketemu dengan calon customer yang harus kita yakinkan nih untuk membeli atau memakai jasa kita gitu. Jadi itu adalah modal awal sebagai marketing sih. Kalau menurut aku pertama pengalaman, kedua relasi, ketiga suka berkomunikasi. Wah, pastinya. Pastinya ya marketing udah kenyang lah ya. Makan yang namanya komplain gitu, omelan gitu. Ketika kita meeting, kita telat dikit aja datang. Aduh, udah cacat banget ya nama kita gitu. Cuma ya kita minta maaf aja. Kena ombak pastinya ya. Saya kan ya udah cukup lama lah ya di kerja sebagai marketing itu, kurang lebih sekitar 8 tahun lah, 8 tahun sebagai marketing gitu ya. Nah di waktu 8 tahun itu pastinya itu pernah lah kita dapat omelan ya, entah itu karena komplain tentang produk atau jasa yang kita tawarkan gitu ya. Tentu saja pernah gitu. Pernah banget, sampai aku nangis-nangis malamnya. Pernah karena kayak usaha kita, kerjaan kita itu nggak dihargain sama kliennya. Terus ya kayak gitu, pokoknya aku juga nggak mungkin ceritain detail. Yang intinya aku pernah satu kali dapat klien yang ngomongnya nggak enak, ya namanya wanita ya, perasaan gitu. Kalau aku kepikiran, jadi nangis tuh malamnya. Yang pertama pastinya minta maaf, terus ya kita tunjukin aja kalau kita tetap profesional. Cara menghadapinya ya kita selesaikan. Kita yang penting itu sebenarnya inti kita menghadapi komplain dari customer itu kan komunikasi ya. Jadi kita perbaiki dengan cara komunikasi kita ke klien gitu. Kita menyelesaikan apa yang menjadi komplain dari klien tersebut gitu. Jadi kita ajak ketemu, kemudian kita komunikasikan dengan lebih baik gitu. Gimana caranya biar customer itu paling tidak mengerti dan menerima lah atas komplainan, dan kita menyelesaikan sih yang jelas gitu ya dari komplainan dari customer itu gitu. Jadi mau tidak mau ya kita harus menyelesaikan, dan yang terutama adalah kita mengajak komunikasi ke klien gitu. Kita menjelaskan lah apa yang menjadi komplainan dari klien tersebut gitu. Berusaha komunikasi sama kliennya, berusaha tidak ada apa-apa. Malah aku ngedatengin terus
berusaha menjelaskan masalahnya kenapa gitu, paling itu aja sih. Terus jangan lupa bawa sesuatu yang supaya kliennya tuh rasa diperhatikan, itu aja ya. Itu penting banget, itu modal kita juga sebagai marketing, karena ketika kita meeting atau ketemu klien atau customer, kondisi kita berantakan gitu kan ya, terus muka kita berminyak, muka kita acak-acakan, itu pastinya gimana ya pendapatnya. Coba deh ya, kita ketemu sama orang yang kayak gitu ya, kita ketemu sama orang yang berantakan, lusuh gitu, kita mau ajakin meeting, mau ajakin diskusi tentang perusahaan kita gitu kan, terus kondisi kita kayak gitu, kayaknya nggak banget deh. Dan good looking ataupun cantik itu pastinya nomor satu untuk jadi marketing. Sebenarnya kan kalau perihal mengenai cantik atau enggak itu kan penilaian cantik itu kan relatif ya masing-masing orang gitu ya. Tapi paling tidak karena kan kita tuh sebagai seorang marketing itu kan kita dilihatnya memang secara visual ya, tidak harus cantik tapi paling tidak penampilannya itu ya rapi gitu, paling tidak kita berdandan lah, masa kita ke klien berantakan kan enggak gitu ya. Tapi kalau cantik atau tidak sih sebenarnya relatif, tapi paling tidak itu rapi, kemudian juga karena kita bertemu dengan klien ya setidaknya kita berpakaian itu formal gitu. Kalau cantik relatif, tapi kalau misalnya good looking itu kan harus, karena kan pasti klien lihat dari penampilan dulu. Nah itu sih untuk membangun kepercayaan klien gitu. Yang pertama pastinya kita jelasin dulu kelebihan perusahaan kita tuh seperti apa. Terus juga kita harus tahu produknya customer itu. Kita harus dalemin dulu nih sebelum kita meeting, kita harus tahu dulu, kita harus baca profil perusahaannya dulu, bisa googling. Terus juga kita cari tahu kompetitor perusahaan tersebut tuh apa gitu. Dan kalau bisa pakai produk kita juga gitu, maksudnya pakai jasa saya juga gitu kan. Jadi biar dia milih saya gitu, milih perusahaan saya sih maksudnya gitu sih. Kalau ditanya cara biar klien tertarik, ya kita harus gimana caranya kita bisa meyakinkan klien gitu ya, dengan kita memperkenalkan produk atau jasa yang kelebihan dari produk atau jasa yang kita mau tawarkan gitu. Kita harus bisa meyakinkan klien gitu ya, meyakinkan dengan keunggulan ataupun dengan evidence atau bukti yang sudah pernah kita klien-klien sebelumnya gitu. Dengan meyakinkan lah, intinya kita kan meyakinkan klien atau calon customer buat ambil produk atau jasa kita yang kita tawarkan gitu. Pertama, marketingnya harus menguasai dulu produk yang dijual. Kedua, jadi kalau misalnya harganya masih bisa dibantu, itu pasti kalau aku sih strategi aku adalah dari harga juga gitu. Terus meyakinkan klien itu penting, harus gimana, terus kita membantunya sampai mana gitu. Terus berusaha apa yang mereka inginkan tuh kita perbuat gitu pokoknya. Maksudnya misalnya klien, saya mau nih pokoknya 2 bulan project selesai ya gitu. Ya kita berusaha untuk oke Pak 2 bulan gitu. Ya gimana caranya kita harus 2 bulan selesai. Oke, kendala terberatnya adalah sekarang banyak perusahaan-perusahaan baru yang bidangnya bergerak persis sama perusahaan kita dan harganya jauh lebih murah daripada perusahaan kita. Itu sih kendala sebagai marketing ya gitu kan. Pastinya pesaing selalu ada gitu, tapi pasti ada nilai plusnya lah dari perusahaan kita. Kendala terberat banyak ya. Kalau dari faktor eksternal ya seperti saat ini kendalanya ya tentu saja karena memang ada COVID gitu kan. Dengan adanya COVID ini kan memang
apa ya, mau tidak mau daya beli atau apa ya, orang itu kan mengurangi konsumsi ataupun mengurangi inilah ya, apa, budget dia gitu, buat sesuatu, dialihkan ke sesuatu yang lebih penting, misalnya kebutuhan sehari-hari gitu kan. Jadi ya kendala yang terberat dari faktor eksternal mungkin itu ya, kalau ada seperti saat ini pandemi, kemudian juga itu kan dari customer kan juga apa ya, mempengaruhi lah ya, sedikit banyak mempengaruhi penjualan marketing gitu. Nah kalau yang lainnya ya tentu saja persaingan harga, kendalanya persaingan harga dengan kompetitor kita gitu kan. Kita nggak sendiri di industri kita ya, baik kita menawarkan jasa atau produk kan, ada banyak kompetitor gitu. Jadi ya salah satu kendalanya itu persaingan harga itu tadi gitu. Paling itu sih kebanyakan ya yang menjadi kendala. Kendalanya kalau kita marketing itu banyak kan mobile, jadi kendalanya kalau menurut aku cuaca. Kalau misalnya kita lagi di luar, misalnya contoh kecilnya, aku turun dari mobil ke klien, terus cuman sekedar ke mana, kita udah rapi, udah cantik, terus turun ke lobbynya, masuk mau ketemu klien, basah-basahan dong, ada hujan gitu, padahal cuman turun dari mobil ke lobby gitu, itu juga udah pernah. Terus kendala kedua adalah, ini sulit sih kalau nggak sesuai dengan keinginan klien, misalnya meleset gitu, waktu 2 bulan ternyata jadi 3 bulan, itu udah yang dikejar-kejar klien. Mungkin ada masalah internal yang ternyata ada yang kurang, ini itu, atau kita tidak bisa menyampaikan secara detail ke klien gitu, tidak bisa menjelaskan karena tidak boleh semuanya itu dijelaskan. Masalah teknis. Iya, masalah teknis. Oke, sebenarnya sih kalau misalkan yang pertama orderannya bagus, maksudnya kita bisa kasih kayak customer satisfaction gitu ya, kepuasan pelanggan, kita cara apa namanya ya, ya men-treat lah gitu, maksudnya merespon WhatsApp klien atau menerima telepon panggilan klien itu cepet gitu, untuk diskusi juga cepet, mungkin kliennya bisa nyaman sama kita gitu. Tapi kalau misalnya kita di teleponnya lambat angkatnya, terus di WhatsAppnya no respon gitu, nggak bisa quick respon, mungkin klien males gitu ya, bakalan order sama kita lagi gitu sih. Ya itu tadi, kita itu kan selain sebagai seorang marketing, kita juga sebagai seorang customer service ya. Istilahnya kita itu menjaga atau maintain klien, bukannya di pekerjaan saya saat ini itu kan kita nggak cuman jual terus udah gitu, nggak, tapi kita tetap maintain karena memang untuk saya sendiri kan bekerja di sebuah perusahaan jasa gitu ya, dan jasa itu kan nggak hanya satu kali tapi itu long term gitu kan. Nah itu mau nggak mau ya saya harus menjaga atau maintain klien itu sendiri gitu, biar tidak beralih ke kompetitor yang lain gitu. Nah itu bukan hal yang mudah juga, tapi memang itu adalah salah satu tugas sebagai seorang marketing juga gitu. Dia harus bisa menjaga hubungan baik, harus bisa maintain dengan klien gitu, agar klien itu tetap stay, tetap memakai jasa kita gitu. Itu sih, jadi ya tetap menjaga hubungan baik, tetap maintain, tetap kita kasih atensi, misalkan atensi kecil, kita menanyakan apa kabar gitu. Terus kalau pada saat ulang tahun kita ucapkan ulang tahun, itu sih sebuah atensi kecil yang di klien tuh sebenarnya akan nginget kita terus gitu, dan klien sangat menghargai perhatian kecil seperti itu, dan itu merupakan salah satu usaha saya terutama ya pribadi sebagai seorang marketing adalah ya itu, kita memberikan atensi kecil, menanyakan kabar, dan nggak begitu klien sudah memakai jasa kita atau membeli produk kita terus kita tinggalkan gitu aja, enggak sih, karena kan kita di jasa yang long term gitu. Nah kita memerlukan customer tersebut untuk tetap menjalin hubungan baik dengan kita gitu. Jadi ya kita tetap maintain, kita tetap memberikan atensi gitu sih. Pertama kalau aku jangan putus komunikasi, itu yang penting sih. Sekedar WA, terus entah misalnya kita ada jam kosong nih,
coba aja ajak ketemuan klien gitu, ngopi-ngopi, atau misalnya kita datang aja ke kantornya kalau memang kita sudah kerap sama orang-orang kantornya, kita datang, kita bawain sesuatu lah, cemilan segala macem, kita ngobrol-ngobrol bareng gitu. Mungkin itu akan berkesan sama kliennya. Suka dukanya apa ya? Yang pasti mau ketemu sama seorang direktur atau atasan gitu, atau owner gitu ya, itu susah banget. Kita harus benar-benar ikutin jadwalnya dia gitu, yang di reschedule terus juga kalau misalkan kita datang nih ke perusahaannya, itu kita nunggunya lama banget. Janji jam 1 tapi ternyata bisa jam 2, bisa setengah 3 baru meeting. Mungkin mereka juga banyak keperluannya gitu ya, atau lagi sibuk juga di perusahaannya. Itu yang pertama. Yang kedua itu sering di PHP-in sama klien. Jadi nih ya, kalau misalkan suka minta proposal buru-buru gitu, kita udah buatin, mau pagi, siang, sore, malam juga kita buatin. Terus juga udah nawar setengah mati, udah nego, udah segala macem, tapi akhirnya mereka pilih yang lain gitu dengan alasan harganya lebih murah, padahal kan masih bisa nego, ya nggak sih? Terus yang ketiga, pernah meeting nggak dikasih minum. Pernah meeting udah berbusa-busa ngomong udah lama banget, terus sampai selesai, sampai pulang nggak dikasih minum, sampai tenggorokan nih udah kayak lagi musim kemarau gitu kan. Kalau sukanya ada klien tuh yang baik banget gitu ya, yang kita kasih proposal nggak pakai banyak komentar gitu kan ya, kita dilihat terus harganya oke, udah langsung deal aja. Itu sih kadang-kadang bisa berapa persennya dari semua proposal kayak gitu. Kalau sukanya yang pastinya semakin banyak silaturahmi sih sama klien-klien baru gitu. Maksudnya kontak kita atau networking kita tuh nggak cuma itu aja, lebih banyak kenalan gitu sih. Sebagai marketing lebih punya banyak orang-orang yang baru, seru juga sih. Sukanya dulu kali ya. Kalau sukanya banyak, sukanya apa? Sukanya ya kalau marketing itu kan ada bonus ya kan, apalagi kalau kita chief gitu ya, itu ada bonus tambahan lagi. Nah itu sukanya itu gitu, itu suka banget itu kan namanya bonus gitu kan. Itu sebenarnya ada salah satu yang menjadi motivasi saya juga pribadi sebagai seorang marketing adalah itu tadi ngejar bonus. Gimana caranya kita bisa dapat bonus atau tambahan bonus itu kan dari kita jualan, kita achieve target gitu ya. Itu sih sukanya. Kalau dukanya ya itu tadi sih, mungkin kita menghadapi langsung komplainan dari klien gitu. Yang pertama kali diomelin itu kan kan tidak selalu komplain dari klien itu terkait dengan kita sebenarnya, mungkin terkait dengan jasa yang kita tawarkan atau produk yang kita tawarkan, dan sebenarnya mungkin itu tidak ada kaitannya dengan kita. Mungkin penyebabnya bukan kita, tapi kita yang harus handle pertama kali gitu. Kita yang menerima komplain dari klien yang pertama kali itu kita gitu. Nah itu salah satu dukanya gitu, tapi nggak masalah sih ya, karena itu dari situ kita jadi belajar cara problem solving atau menyelesaikan masalah gitu. Itu sih salah satu. Kalau soal ngomongin target ya, aduh itu sakit kepala. Nggak bisa tidur mikirin, aduh besok gue mau dapet klien dari mana lagi ya, besok gue mesti kemana lagi ya gitu. Kadang tuh, aduh minggu ini gue belum dapet pencapaian loh, belum ada achievement gitu kan. Tapi kadang suka hoki aja sih, suka tiba-tiba dapet dealan klien gitu, meskipun itu nggak berharap banget kliennya gitu. Kadang kan kita harapin tapi ternyata nggak deal gitu. Kalau yang namanya target dijalanin aja lah. Banyak-banyak berdoa, yang penting usaha, jangan bosan follow up, gitu aja sih.
cara ngadepin target sebenarnya gini, nggak cuma marketing aja yang punya target kan, semua profesi, semua jabatan itu kan punya target masing-masing. Bahkan itu sebagai seorang admin kan juga punya target job desk sendiri gitu kan. Tapi kalau untuk marketing mungkin dilihatnya karena kan terkait dengan angka yang terlihat gitu ya, langsung terlihat target marketing itu kan nominal angka gitu kan, misalkan sekian juta atau sekian M gitu, itu terlihat. Mungkin itu yang sebagian orang lihat, wah menyeramkan nih, gimana kalau nggak capai target gitu kan, mungkin itu jadi salah satu ketakutan sebagai seorang marketing gitu. Nah, gimana caranya bisa mencapai target? Ya tentu saja meningkatkan penjualan gitu ya, dengan kita bagaimana caranya kita bisa meningkatkan penjualan biar sesuai dengan target kita gitu. Kita juga melakukan cari relasi dengan karena dari relasi itu sebenarnya kita banyak mendapatkan klien-klien baru gitu. Dari kita punya relasi, entah dari mana saja ya, kita menjalin hubungan baik dengan semua, dari teman kan, kita bisa menjual suatu barang atau produk itu kan dari mana saja gitu. Perantaranya banyak, baik itu dari teman kita, teman-teman kuliah, teman kerja, teman main gitu ya. Itu kita bisa menawarkan, misalkan oh ada butuh ini enggak, ini kita istilahnya menjalin relasi lah di mana saja gitu. Itu buat menciptakan opportunity biar kita bisa menawarkan produk atau jasa kita sih. Pertama, kalau misalnya mau jadi marketing, yakinin dulu bahwa kamu bisa. Kedua, kuasai produk. Terus ketiga, harus menikmati pekerjaannya sebagai marketing. Keempat, jangan lupa tetap senyum dalam keadaan apapun, tetap happy dalam keadaan apapun, jangan perlihatkan kesedihan atau kesusahan di depan klien. Kisi-kisi. Tips atau kisi-kisi menjadi seorang marketing. Yang pertama sebenarnya itu tadi ya, mungkin ada ya, contohnya saya sendiri tuh sebelumnya mungkin nggak di depan umum. Kalau itu sih sebenarnya bisa dilatih ya. Yang penting ada kemauan sih. Yang pertama, kemauan untuk belajar. Yang pertama, kalau kemampuan kita untuk presentation skill, communication skill itu kan bisa dipelajari gitu ya. Paling nggak kita ada kemauan untuk belajar di situ, untuk belajar menjadi seorang marketing. Kemudian berani atau confidence menghadapi klien, bertemu dengan klien, karena kan kita nggak mungkin nih kita takut atau gugup gitu kita ketemu klien, nanti klien kan menilai kita dari situ gitu. Nah itu sikap pertama yang harus kita punya adalah yaitu kita harus confidence gitu ya. Kemudian juga harus ada kemampuan untuk negosiasi, karena kan marketing kan kita juga bernegosiasi juga dengan klien ya, perihal produk, kemudian harga, dan itu kita juga harus punya kemampuan untuk bernegosiasi sih. Tipsnya kayaknya jago banget gitu ya kasih tips. Sekedar ini aja sih ya, sharing ya. Kalau tipsnya tuh yang pertama harus pede, yang kedua jangan malu-malu gitu ya, maksudnya jangan minder ketika ketemu orang. Terus juga harus sering menggali potensi diri atau cari-cari informasi dimanapun gitu. Sekarang kan media sosial udah keren banget gitu ya, bisa belajar dari sana gitu kan, tentang public speaking gitu, cara ngomong di depan umum kayak gimana gitu. Terus juga yang pasti nih ya, kalau jadi marketing cuannya lebih banyak. Ya, sekian, terima kasih Reker, sampai jumpa.